Halo pemirsa, kembali bersama saya Esti Widiasari dalam iNews Kalimantan Barat. Hari ini kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik dan penting lainnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi kami, diantaranya. Kepolisian Resor Bengkayang melalui Sat Narkoba Polres Bengkayang bersama Polsek Jagoy Babang mengungkap 3 kasus narkoba dalam 1 hari. Rusaknya hutan di Kalimantan Barat tidak terlepas dari adanya hak perambahan hutan atau HPH dan hutan tanam industri atau HTI, namun tidak diikuti dengan penanaman kembali sehingga diduga menjadi penyebab terjadinya banjir. Dan populasi penyu yang sudah berkurang secara drastis membuat kelompok masyarakat Kampau Borneo menghadirkan lokasi penangkaran penyu. Pemirsa, itulah tadi 3 cuplikan dari sejumlah berita yang akan kami sajikan untuk Anda dalam iNews Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, Kepolisian Resor Bengkayang melalui Sat Narkoba Polres Bengkayang bersama Polsek Jagoy Babang mengungkap 3 kasus narkoba dalam waktu 1 hari. Dari pengungkapan tersebut, 3 orang pelaku berhasil diamankan. Inilah para tersangka tindak pidana kasus narkoba yang dihadirkan dalam jumpa pers yang berlangsung di Mapolres Bengkayang. Ketiganya berhasil diamankan dalam 1 hari di 3 tempat yang berbeda pada tanggal 14 November 2021. Tersangka DN ditangkap di Jagoy Babang, kemudian FE alias FD ditangkap di Jagoy Babang, dan FN yang ditangkap di Kecamatan Triak. Dari tangan ketiga tersangka, polisi mendapatkan barang bukti berupa sabu, uang tunai, dan peralatan penjualan sabu. Semuanya sudah kita lakukan pengujian terhadap dugaan barang bukti narkoba itu, dan semuanya positif mengandung metamfetamin narkotika. Ya. Dan kemudian juga terhadap para tersangka kita lakukan tes urin untuk memastikan bahwa mereka juga termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba, dan hasilnya semuanya positif. Atas perbuatannya, ketiga tersangka akan dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan di atas 15 tahun. Dari Bengkayang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Rusaknya hutan di Kalimantan Barat tidak terlepas dari adanya hak perambahan hutan atau HPH dan hutan tanam industri atau HTI, namun tidak diikuti dengan penanaman kembali, sehingga diduga menjadi penyebab dasar terjadinya banjir. Kebijakan yang telah berlangsung lama tersebut membuat hutan di Kalimantan Barat nyaris gundul. Polemik penyebab terjadinya banjir di 4 kabupaten yang ada di Kalimantan Barat tidak terlepas dari hilangnya kemampuan hutan untuk menyerap air hujan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sempat mengkritik permasalahan banjir di Kalimantan Barat akibat kerusakan parah hutan di mana lahan sudah banyak beralih fungsi. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji membenarkan pernyataan Presiden Joko Widodo. Permasalahan hutan tidak terlepas dari kebijakan pemerintah mengeluarkan izin hak perambahan hutan atau HPH dan hutan tanaman industri atau HTI beberapa puluh tahun lalu. Sehingga banjir yang terjadi saat ini adalah akibat kebijakan tersebut. Ya, tahun 90-an itu jumlah HPH yang ada nih, yang misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D itu kalau dijumlahkan lebih luas dari Kalbar. Nah, kalau nggak percaya cek aja tuh di kementerian. Ya, itu. Jadi main beri-beri aja. Ini berarti 30 tahun yang lalu kan. Nah, hilang kayu habis kan, plywood hilang kan, hilang ya, tinggal sedikit-sedikit aja. Lalu timbul HPH, HTI, hutan tanaman industri. Nah, hutan tanaman industri diikuti izin pemanfaatan kayunya. Nah, pemanfaatan kayunya ditebang habis, dijual. Walaupun ada pemasukan negara, ya, iuran hasil hutan dan sebagainya, ya, tapi tidak memadai. Nah, tebang semua, dia tak tanam-tanam. Sebagai catatan untuk wilayah HPH dan HTI di Kalimantan Barat, sudah mencapai 2 juta hektar lebih. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.
Bencana banjir yang melanda Kabupaten Sintang hingga saat ini masih terjadi. Berdasarkan data yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sintang, tercatat jumlah korban yang terdampak sudah mencapai 100.000 kepala keluarga, dengan pengungsi mencapai 10.381 kepala keluarga atau 33.221 jiwa. Untuk melintasi ruas jalan yang terendam banjir, warga terpaksa menggunakan perahu dan truk tronton gratis yang disediakan pemerintah dan para pengusaha. Warga belum bisa kembali ke rumah mereka dikarenakan kondisi banjir masih berlangsung. Di desa Sungai Ana, banjir masih mencapai 1 hingga 4 meter. Di desa ini, sebanyak 70 kepala keluarga yang terdampak bencana banjir di Kabupaten Sintang mengungsi ke bangunan sekolah SMP 3 Negeri Sintang. Saya salah satu koordinator dari Posko Pengungsian SMP Negeri 3 Sintang, melaporkan bahwa pengungsi di sini ada 70 jiwa, 42 dewasa, kemudian anak-anak ada 12 dan balita 16. Selama kami mengungsi di sini dimulai dari tanggal kurang lebih 12 hari, dan kebutuhan yang mendesak yang saat ini yang kami perlukan diprioritaskan kepada anak-anak dan balita sih, yang masih terbilang masih kurang, bukan berarti tidak cukup tapi masih kurang. Kemudian kalau kebutuhan pokok masih, alhamdulillah masih tersuplai oleh desa dan para donatur. Kemudian di keadaan kondisi air di rumah hampir 2 meter, dari lantai rumah ke dinding hampir 2 meter, kemudian dari jalan mungkin mau 4-5 meter. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Gusti Edi, iNews melaporkan. Sementara itu, Organisasi Ikatan Alumni atau IKA FISIP Untan membuka posko darurat bencana banjir yang dimulai dari tanggal 14 hingga 30 November 2021. Donasi yang dikumpulkan melalui setiap angkatan sukses mengumpulkan berbagai jenis paket donasi, mulai dari sembako hingga keperluan anak-anak. Belum surutnya banjir yang terjadi di 4 kabupaten yakni Sintang, Melawi, Skadau, dan Sanggau di Kalimantan Barat tentu berdampak kepada kebutuhan primer para korban banjir, mulai dari sembako hingga keperluan anak-anak. Hal ini yang mendorong IKA FISIP Untan untuk membuka posko siaga bencana untuk mengumpulkan donasi. Kebanyakan dari alumni FISIP lintas angkatan. Masyarakat umum boleh juga menyalurkan bantuan mereka. Donasi ini sendiri tidak hanya datang dari para alumni dari Kalimantan Barat saja, namun juga dari alumni se-Indonesia. Kebersamaan kita bukan kita lihat dari besarnya atau jumlahnya, tapi ada kepedulian kita yang saya lihat hanya beberapa hari kita membuka posko ini dengan jaringan komunikasi yang sangat efektif dan bagus di sosial media ini. Ternyata teman-teman alumni di seluruh pelosok tanah air, bukan hanya di Kalbar saja, tapi juga di Jawa sana, di Sumatera, bahkan di Sulawesi mungkin, ya kan. Itu sangat peduli dan antusias juga untuk ikut kebersamaan dalam rangka untuk peduli meringankan korban banjir yang sedang diderita oleh masyarakat Kalbar, khususnya 4 kabupaten tadi. Sebenarnya kita juga sudah mencoba berkoordinasi dengan Pemda, pengurus daerah yang IKA-nya sudah terbentuk, IKA FISIP sudah terbentuk. Nah, kita sudah berkoordinasi, bisa saja nanti alternatifnya bisa kita dari kita di sini PPIK kita di Pontianak ini menyalurkan secara langsung ke lokasi yang terdampak. Bisa juga nanti kita kalau tidak memungkinkan untuk menjangkau wilayah yang terdampak, kita distribusinya cukup sampai ke Pemda, kemudian dari Pemda itu menyalurkan ke posko-posko yang terdekat. Pengiriman paket bantuan bencana akan dilakukan pada awal bulan Desember mendatang. Jika tidak memungkinkan, maka penyaluran akan diserahkan kepada pemerintah kabupaten setempat. Dari Pontianak, Barlian Pasore, iNews melaporkan. Guna menciptakan kota Pontianak yang bersih, Wali Kota Pontianak mengumpulkan para pengamen dan pengemis untuk dibina. Akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.